Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8% hingga 6,5%. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk menuju pertumbuhan 8% dalam jangka menengah. Sementara itu, inflasi terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Dengan stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang terjaga dengan baik, suku bunga SBN tenor 10 tahun diperkirakan akan berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3%. Kepercayaan investor global yang terjaga akan mendorong peningkatan capital inflow yang berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan stabil pada rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian untuk asumsi dasar yang akan dibahas secara detail di Komisi 11 peserta Panja. Namun, sebagai gambaran, kami ingin sedikit menyampaikan asumsi ICP dan lifting yang nanti akan dibahas di Komisi 12 dengan kementerian lembaga terkait. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi, khususnya di kawasan Timur Tengah dan tekanan ekonomi aktivitas ekonomi global, rentang ICP diperkirakan sebesar 70 US dollar sampai dengan 95 US dollar per barrel. Sementara itu, lifting minyak bumi sebesar 602.000 hingga 615.000 barrel per hari dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak per hari. Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8% hingga 2,4% terhadap PDB. Untuk mendukung hal tersebut, maka pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82% sampai dengan 12,40% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan. Saya beri kesempatan kepada Menteri BPN, Kepala Bappenas untuk menyampaikan paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 11 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI, perwakilan pemerintah, hari ini hadir Bapak Menteri Keuangan, Ibu Ketua OJK, dan juga saya didampingi Bapak Gubernur Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, dan kami dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pertama-tama juga menyampaikan terima kasih atas berbagai diskusi yang dilakukan selama ini bersama pimpinan anggota Komisi 11 yang memberikan warna dalam perencanaan pembangunan nasional kita. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, izinkan pada pagi hari ini kami juga menyampaikan rasa syukur dan juga menyampaikan terima kasih sekali lagi
bahwa pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan, khususnya dalam rangka RAPBN 2027. Bagi pemerintah, RKP 2027 bukan sekedar dokumen tahunan dan atau daftar belanja, tetapi peta kerja untuk menerjemahkan mandat Presiden menjadi kerja pembangunan yang hasilnya dirasakan oleh rakyat. Ibu dan Pak sekalian, yang kami bawa di DPR hari ini bukan sekedar dokumen perencanaan. Yang kami bawa adalah peta kerja pemerintah untuk memastikan bahwa agenda Presiden harus sampai ke rakyat. Dari RPJPN 2025-2045, diturunkan menjadi RPJMN 2025-2029, kemudian menjadi prioritas nasional, kemudian menjadi program kerja prioritas nasional, dan masuk dalam program strategis nasional hingga menjadi APBN 2027. Setiap program dan setiap rupiah harus terkunci pada manfaat pembangunan. Tahun 2027 adalah tahun akselerasi dan tahun eksekusi. Hasilnya harus terasa. Pangan lebih kuat, energi lebih mandiri, sekolah dan rumah sakit lebih baik, industri lebih bernilai tambah, dan desa-desa makin produktif, sehingga kemiskinan turun dan lapangan kerja makin bertambah. Dalam konteks seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, stabilitas harus terjaga, transformasi harus lebih dipercepat, dan semuanya harus dirasakan dan terasa oleh rakyat. RKP 2027 disusun di atas landasan paling mendasar, yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Tujuan pembangunan nasional tetap sama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan dalam konteks seperti ini, rencana kerja pemerintah kami susun, dan karena itu pula dalam konteks ini kami menyusun dalam 3 lampiran, yaitu buku 1, program kerja prioritas nasional, buku 2, arah pembangunan nasional, dan pembangunan pusat dan daerah, serta yang 3 adalah matriks arah pembangunan kewilayahan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan agar berdampak. Ibu dan Pak sekalian, rencana kerja pembangunan 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan akselerasi pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang tinggi tidak boleh semu. Prioritas nasional memberi arah besar pembangunan sejalan dengan tema RKP 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sedangkan PKPN menjadi dorongan yang menjadi kegiatan prioritas untuk delivery 2027 dengan proyek strategis nasional menjadi instrumen percepatannya. Intinya, pertumbuhan tinggi akan dicapai dari program-program prioritas yang memiliki dampak multiplier yang semakin besar untuk pembangunan.